Salam petani sukses. Pada kesempatan hari ini kita kembali berbagi pengalaman ya. Pada kesempatan ini kita akan membuat ya tutorial pembuatan kompos super ya. Jadi ada kata-kata super karena hasilnya ini sebentar nanti luar biasa untuk tanaman. Jadi sampah-sampah yang ada di sekitar rumah kita ini banyak dedaunan ya, daun yang jatuh di pekarangan rumah, ada daun rambutan, daun mangga, daun nangka, semuanya ini kita kumpulkan. Kemudian kita akan fermentasi sebentar nanti, jadi tidak ada sampah-sampah yang terlewatkan. Nah ini dedaunan yang sudah kuning ya, ini daun nangka, daun, nah semuanya ini, nah ini kita turunkan ke tempat fermentasi ya. Jadi ini wadah, tempat ini kurang lebih 2 meter kali 1,5 meter. Nah ini sudah banyak daun-daunan sebelumnya di tempat ini. Nah ini kita berikan lagi, ada daunan kering ya, jadi betul-betul tidak ada. Ini kita jadikan pupuk kompos ya, jadi kita gunakan di tanaman hias ya, tanaman perkebunan, di tanaman pangan. Nah ini kita harapkan bagaimana teman-teman petani yang bisa membuat kompos sendiri. Yang penting kita tahu ilmunya ya. Nah itu sebelum lebih lanjut ya, saya harapkan teman-teman bisa like ya, share dan subscribe. Jadi senantiasa kita mengupdate informasi-informasi teknologi dalam bidang pertanian di Salam Petani Sukses. Oke, ini kami lanjut. Ini sampah-sampah daun kering ya. Ini sebelumnya kita akan buat larutan dekomposer namanya. Jadi larutan pengurai starter ya. Ini kami sudah siapkan air ya. Ini ada 2 ember. Ini molasses atau gula merah. Ini gula merah, gula aren ya, sudah kami cairkan. Nah, ini dekomposernya. Jadi berbagai macam merek ya. Ada M21, ada M4, ada Empagro. Jadi kami gunakan Empagro, kebetulan ada di rumah ini. Nah ini mengandung berbagai macam bakteri, ada bakteri Aspergillium, Acetobacter ya, Bacillus, Streptomyces, Aspergillus, dan Trichoderma. Nah ini kita berikan dosis 5 tutup per ember ya. Ya kita berikan 5 tutup ini cairan dekomposernya. Nah ini, inilah yang mengurai sebentar nanti bahan-bahan yang kita akan fermentasi. Ini juga ember yang satu kita berikan juga 5 tutup ya. Oke, 5 tutup. Nah, kemudian kita berikan gula aren atau molasses. Ini 1 liter loh. Nah, 1 liter. Nah, kita bagi 2 aja. Kurang lebih 500 ml per ember ya. Ya 500 ml. Ya, oke. Oke, ya. Ya, kita bagi 2 aja tuh. Nah, setelah itu kita aduk-aduk. Nah, ini pakai pengaduk nih. Kita aduk dengan rata. Jadi ini kita pakai dekomposer untuk lebih cepat lagi proses fermentasinya. Nah, jadi berbagai macam merek di pasaran. Nah, ada M4, ada M21, ada Empagro dan lain sebagainya. Bahkan kita
gunakan mol juga, mikroorganisme lokal bisa. Nah, ini kita langsung bersih-bersih rumput lagi, gulma ini. Jadi pembersihan gulma kita mencangkul dulu nih. Nah, ini gulma sebagai bahan kompos juga. Jadi ini yang dedaunan hijau, yang masih hijau, jadi kandungan nitrogen, fosfat, kalium ini tinggi sekali. Tadi kan dedaunan yang sudah kering. Nah, ini kita gunakan gulma rumput yang baru kita bersihkan ini di pekarangan ya, depan rumah ini. Nah, kita maksimalkan gulma yang ada di pekarangan rumah kita yang kita bersihkan, kita gunakan untuk pembuatan kompos. Ini juga rahasianya, gulma yang kita gunakan ini bersama dengan tanahnya sebagian ya, itu bersifat dekomposer, menjadi dekomposer juga. Ini dekomposer alami namanya, karena dia mengandung mikroba-mikroba yang baik yang terkandung di tanah itu atau di akar-akar gulma itu. Nah, itu. Jadi sebetulnya walaupun kita tidak pakai dekomposer, pakai gulma yang segar ini tadi, itu bisa jadikan dekomposer. Siram saja dengan air hujan atau air biasa. Nah, tetapi pada kesempatan ini kita gunakan dekomposer ya, untuk memaksimalkan dan untuk mempercepat proses dekomposer. Oke, ini hasil cangkul-cangkul tadi ya. Kita masukkan juga di tempat fermentasi. Ini di atas tadi dedaunan kering ya, di bawah ini di atasnya gulma yang kita cangkul tadi. Ini merupakan dekomposer. Nah, dekomposer alami karena banyak mengandung mikroba-mikroba yang ada di tanah atau di akar gulma itu ya. Nah, ini bisa langsung setelah ini kita sebar ya, bisa langsung kita siram dengan air biasa. Nah, ini sama tanahnya juga nih. Nah, ini banyak sekali nih mikroba-mikroba positif yang terkandung di dalam tanah ini. Nah, ini sudah full nih. Sudah full ini karena sudah banyak dedaunan dari kemarin kita masukkan di kolam fermentasi ini. Nah, ini kita ratakan. Ya, kita ratakan. Jadi ini kompleks inilah ya, jadi kompos super karena dedaunan tadi itu lebih cenderung unsur-unsur kalium ya. Nah, ini yang hijau dominan dengan unsur nitrogen ya, fosfat dan kalium, dan unsur mikro yang ada yang dikandung oleh gulma tersebut ya. Tapi pada kesempatan ini kami buat dekomposer yang kita buat tadi ya. Nah, ini siap-siap untuk kita akan menyiramnya. Nah, ini kita pakai dekomposer ya. Ini yang kita buat tadi. Nah, ini kita siram. Kita siram dengan larutan dekomposer yang kita buat tadi. Nah, ini walaupun tidak pakai larutan dekomposer, langsung aja berikan air hujan atau air biasa, air sumur kita siram bisa. Karena itu gulma tadi sudah mengandung mikroba-mikroba yang bersifat sebagai pengurai. Nah, itu. Tetapi kita ingin lebih cepat lagi. Nah, akhirnya saya pakai dekomposer ya kan gitu. Nah, kita pakai pengurai ya. Nah, itu tadi karena banyak mengandung mikroba-mikroba kayak Azospirillum ya, Azotobacter ya, Bacillus, Streptomyces, Aspergillus, Trichoderma. Nah, itu.
Setelah itu kita tutup ya, kita tutup dengan terpal untuk memaksimalkan proses fermentasi, kan gitu. Fermentasi itu kan perlu panas juga, nggak jadi juga fermentasi kalau tidak panas juga, kan gitu. Ini kita tutup dengan terpal, kita rapikan. Ini kita rapikan terpalnya. Ini bulan kemarin kita sudah pernah buat lagi. Jadi setiap sampah-sampah yang ada di sekitar rumah kita manfaatkan. Ini kita fermentasi kurang lebih 1-2 bulan lah, supaya hasilnya maksimal. Ini kita tutup dengan terpal dengan rapi ya. Oke. Ini kami akan perlihatkan dari hasil fermentasi bulan kemarin. Ini hasil fermentasi yang kita buat bulan-bulan kemarin nih. Ini hasilnya, ini halus dan sudah jadi humus ya. Ini yang kita langsung aplikasikan ke tanaman apa saja, baik tanaman hias, tanaman perkebunan, tanaman pangan. Ini bagus sekali karena sudah banyak mengandung mikroba positif ya. Ini kita langsung aplikasi ke tanaman hias ya. Kebetulan di pekarangan kita ada tanaman hias, kita langsung aplikasikan kompos ini di tanaman kita. Ini komposnya nih. Ini kita berikan, kita tambah lagi. Jadi tanaman hias kita semakin hari semakin subur karena senantiasa kita berikan nutrisi. Ini jadi nutrisi, kelebihannya kompos ini mengandung unsur makro dan mikro. Itulah kompos super karena mengandung berbagai macam, lengkap dia, komplit, NPK. Jadi tanaman semakin subur, terhindar dari hama dan penyakit. Ini semua tanaman kita yang ada di sini semuanya pakai organik, Pak. Ini larutan dekomposer yang kita buat tadi, yang 1 ember ini kita pakai nyiram tanaman ya. Ini yang kita sudah berikan tadi kompos, kita berikan dekomposer, larutan dekomposer, supaya mikroba yang ada yang kita berikan tadi semakin berkembang ya, semakin baik ya. Jadi tanaman semakin kaya pada nutrisi. Ini semua tanaman kita, tanaman hias kita aplikasikan kompos. Itu jadi sangat bermanfaat bagi teman-teman petani. Jadi saya harapkan bagaimana pembuatan kompos ini bisa terduplikasi, bisa diaplikasikan, bisa dipraktekkan langsung ke teman-teman petani yang ada di seluruh Nusantara ini. Ya, jangan lupa ya, like ya, share dan subscribe untuk senantiasa mengupdate informasi, inovasi, teknologi di bidang pertanian di channel Salam Petani Sukses. Insyaallah berkah dan bermanfaat. Kita mampu berdiri di kaki kita sendiri. Salam Petani Sukses.